Halo teman-teman, selamat datang di Drip Sender. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi antara Drip Sender dengan Elementor Pro. Jadi untuk menggunakan atau mempraktekkan video ini, teman-teman harus menggunakan WordPress dan juga Elementor yang versi Pro atau berbayar. Bagi teman-teman yang menggunakan Elementor yang free, bisa menggunakan integrasi dengan Drip Sender tapi menggunakan bantuan form Ninja Form ya, jadi plugin Ninja Form. Karena di Elementor yang free itu tidak terdapat form. Jadi form di Elementor yang gratis yang tidak berbayar itu tidak aktif ya, tidak bisa digunakan. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai WordPress dan juga Elementor Pro, silahkan membuat sebuah halaman baru ya. Di sini saya sudah membuat halaman untuk membuat form dan saya tinggal membuat section atau kolom. Oke, kemudian di sini saya beri dia title untuk membuat title form. Oke, kemudian saya atur dengan warna hitam. Oke, kemudian di sini kita pasang formnya ya. Jadi silahkan cari form, kemudian silahkan geser di bawah title ini. Oke, secara default, secara umumnya form dari Elementor seperti ini ya pengaturannya, nama, email, dan juga pesan. Oke, sekarang kita menuju ke halaman Drip Sender. Di sini kita akan gunakan salah satu nomor kita untuk merespon dari siapapun yang mengisi form ini, maka nomor kita akan meresponnya ya. Jadi silahkan pilih. Di sini saya pilih nomor saya yang ini. Dan pertama saya ingin memasukkan orang yang mengisi form ini ke dalam sebuah list database yang khusus ya. Misalkan di sini saya coba untuk membuat formnya, misalkan form Elementor ya. Oke, di sini masih kosong formnya, belum ada yang mengisi form ya, karena memang belum dibuat. Nah, sekarang kita menuju ke form yang kosong ini, kemudian klik plus dan menuju ke Elementor Form. Setelah itu silahkan di sini diaktifkan ya. Kemudian kita menggunakan metode atau action yang simpan ke list ya, sehingga ketika ada seseorang yang mengisi form ini maka akan segera disimpan di halaman atau di database yang kita buat tadi, yaitu form Elementor ya. Oke, kemudian ini action yang pertama, kita bisa menggunakan atau menambahkan action yang kedua, yaitu mungkin sebagai sambutan autoresponder ketika seseorang sudah berhasil mengisi form ini. Oke, di sini bisa dipilih ya, ada kirim pesan ke pelanggan atau ke admin ya, silahkan digunakan. Di contoh ini saya hanya menggunakan dua action saja, yaitu yang pertama simpan ke list, ke database, kemudian yang kedua adalah mengirim pesan ke pelanggan atau orang yang mengisi form di Elementor ini. Oke, isi pesannya bisa teman-teman pilih ya. Di sini saya pilih yang button message dan saya sudah menyiapkan kontennya. Jadi silahkan disesuaikan ya dengan kepentingannya masing-masing. Di sini bisa kita pasang istilahnya untuk memanggil nama dari orang yang mengisi form tadi ya, di sini maka bisa dipanggil namanya. Kemudian di sini saya ingin membagikan link atau materi ya, materi PPT saya di kasus ini, di contoh ini. Misalkan saya bikin tombol download materi ya, misalkan seperti itu. Setelah selesai ini kita simpan, maka akan muncul webhooknya ya. Jadi ini yang akan kita copy nanti untuk dipasang di Elementor. Oke, sampai di sini ini dibiarkan dulu. Kita menuju ke form Elementor. Kita sesuaikan dengan yang ada di Drip Sender ya. Di sini formnya
name ya, ini name juga, ini bisa kita ganti ya teman-teman. Misalkan nama kamu, kemudian ini disamakan ya, misalkan kayak gini. Kemudian kita tambahkan nomor WhatsApp ya, ini juga bisa diganti ya teman-teman, namun harus disesuaikan dengan form di Elementornya. Oke, kita tambah ini, kita copy saja, kemudian ini kita ganti ke telepon, kemudian dikasih label nomor WhatsApp, dikasih instruksi, kemudian email boleh kita pasang, kemudian message atau pesan boleh kita biarkan atau boleh kita hapus ya, terserah ya. Ini contohnya saya pasang saja, misalkan tulis catatan misalkan ya, atau tulis pesan. Oke, kita kasih instruksinya. Oke, kemudian di sini ini bisa kita buttonnya atau kita atur ya, ini silahkan diatur teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Ini sebagai contoh saja, saya akan segera men-setting seperti ini. Oke, kemudian ini bisa diganti kirim sekarang misalkan ya. Oke, setelah itu action after submit ya. Setelah mengklik tombol ini mau ngapain ya di situ. Nah, di sini kita bisa mengkolek submissionnya, yaitu mengkolek datanya, mengumpulkan datanya ke halaman WordPress kita, dan juga kita akan menyimpan data tersebut ke database Drip Center kita ya. Oke, setelah itu ini kita copy dulu hooknya. Kemudian di sini email kita hilangkan saja. Kemudian kita pilih webhook ya. Jadi kita sudah copy, kita ke webhook, kemudian kita paste di sini. Ini dibiarkan saja. Kemudian kita bisa atur setelah orang-orang mengisi form ini mau dikemanain mereka. Jadi kalau misalkan mau diarahkan ke misalkan halaman tertentu, itu boleh ya, dan bisa. Caranya bagaimana? Jadi di sini di action after submit kita tambahin lagi pengaturannya, yaitu pilih ke direct ya, jadi kita alihkan, dan kita setting kemana alihkannya, mau diarahkan kemana. Di sini saya misalkan ke Drip Sender. Oke, dripsender.id. Oke, kemudian kita simpan ya, kita update. Nah, kemudian di sini kita lihat di pengaturan ini sudah selesai. Kalau sudah selesai kita simpan. Oke, kita akan lihat apakah berfungsi atau tidak. Di sini kita lihat untuk form Elementor ini masih kosong ya teman-teman, masih nggak ada datanya. Nah, sekarang kita akan coba mengisi form ini apakah masuk atau tidak ya. Baik, sekarang misalkan contohnya misalkan Haji Dudung, dan ini nomor saya. Kemudian emailnya misalkan email@gmail.com ya, misalkan kayak gitu. Kemudian saya ingin daftar ya, misalkan seperti itu. Kita kirim sekarang. Oke, berhasil di redirect ya. Jadi karena kita tadi sudah redirectnya ke sini, maka dia langsung mengarah ke halaman Drip Sender. Kemudian di sini sudah ada WhatsApp masuk, tentunya dari Drip Center ya. Oke, nah ini teman-teman ya. Nah, di sini bisa teman-teman baca sesuai dengan apa yang kita setting di halaman tadi ya. Dan di sini masih kosong, kita akan reload. Nah, sudah ada satu kontak yang masuk, yaitu atas nama Haji Dudung ya. Oke, kemudian untuk melihat data yang masuk ke dalam WordPress ya, tadi kan ada email ya, jadi kita bisa lihat di
bagian sini di Elementor, kemudian kita pilih submission ya. Maka di sini akan ada data yang masuk ya. Jadi banyak sekali data yang masuk sesuai dengan jumlah orang yang mengisi form kita ya. Jadi datanya sudah banyak. Di sini bisa kita ekspor all to CSV ya. Oke, teman-teman bisa membukanya di sini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada data-data orang-orang yang mendaftar ya. Jadi juga sudah ada ininya juga, nomor WhatsApp sudah terekod juga, kemudian email juga terekod ya. Jadi bisa menangkap semuanya. Oke teman-teman, segitu aja tutorial di video kali ini. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang integrasi yang lain ya. Misalkan integrasi dengan Elementor yang free menggunakan plugin Ninja Form. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.